Pernah dengar Blokis nggak? Kalau belum, siap-siap aja, karena sebentar lagi nama ini bakal ada di mana-mana. Ini nih, bintang baru di industri mainan yang lagi bikin gebrakan besar di seluruh dunia. Langsung aja dikasih label pesaing Lego dari Tiongkok. Wow, ini kan langsung ngeset panggung buat cerita klasik David lawan Goliat. Ada pemain baru yang berani nantang raksasa industri. Pertanyaannya jadi gini, gimana ceritanya sebuah perusahaan mainan yang mungkin kalian baru dengar namanya hari ini, bisa-bisanya nantang pemain sebesar itu? Ini dia pertanyaan inti yang bakal kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi ini dia perjalanan kita. Kita mulai dari awal kemunculan mereka, terus kita lihat gimana mereka ganti haluan dari mainan anak-anak jadi barang koleksi. Kita juga bakal bedah gimana mereka ngeretas dunia fandom, strategi mereka buat go global, dan tentunya kita intip sedikit masa depan Blokis. Oke, mari kita selami lebih dalam. Kita mulai dengan pertanyaan dasar. Sebenarnya, Blokis itu apa sih dan apa yang bikin mereka beda? Jadi, gampangnya gini Blokis, itu bukan cuma mainan. Mereka itu gabungan antara dunia balok susun, kayak yang kita kenal, dengan figur koleksi kelas atas. Hasilnya, sebuah hobi. Pengalamannya itu rakit dan pajang. Jadi ada kepuasan dari proses merakit sampai jadi pajangan keren. Nah, sekarang kita lihat gimana mereka berevolusi. Percaya nggak Blokis, itu awalnya nggak ngincer pasar kolektor sama sekali. Mereka mulanya dari rak mainan yang beda banget. Perjalanan mereka ini gokil banget loh. Dimulai tahun 2015, mereka itu fokusnya bikin balok susun buat anak-anak kecil umur 1-6 tahun. Produknya ya mainan edukasi yang simple, kayak set bakery warna pink itu. Tapi lihat sekarang, mereka jadi brand global yang bikin model kit super kompleks buat kolektor dewasa. Nah, tabel ini nunjukin dengan jelas banget pergeseran strategi mereka yang super drastis. Dulu targetnya anak balita, sekarang kolektor dewasa. Dulu produknya mainan edukasi, sekarang model kit berlisensi. Filosofinya juga berubah total. Dari mudah dirakit dan interaktif, jadi rakit dan pajang. Beda banget kan? Oke, pertanyaannya, kok bisa mereka sesukses itu ganti haluan? Jawabannya simple tapi jenius. Mereka memanfaatkan basis penggemar yang udah ada, yang super besar dan loyal. Dan ini dia kuncinya. Lihat angka ini, 50 lebih. Itu jumlah lisensi IP global yang udah mereka kantongin. Itu bukan angka yang main-main loh, ini menunjukkan keseriusan mereka. Dan lihat deh, mereka nggak cuma main di satu kolam. Mereka nyebar jaringnya luas banget. Ada anime Jepang kayak Naruto, film Hollywood kayak Transformers, bahkan acara TV Amerika kayak Sesame Street, sampai pahlawan Super Marvel dan Ultraman. Semua basis fans besar mereka sasar. Jadi, dengan minjam karakter-karakter yang udah dicintai jutaan orang ini, mereka nggak perlu susah-susah bangun brand dari nol. Orang lihat produknya, langsung kenal, langsung nyantol, langsung pengen punya. Koneksinya instan. Presiden Blokis sendiri punya analogi keren. Dia bilang, riset dan inovasi itu akarnya. Lisensi global itu cabang-cabangnya, dan komunitas fans di seluruh dunia itu daun-daunnya. Jadi ini bukan cuma soal lisensi, tapi sebuah ekosistem yang utuh dan hidup. Nah, ini poin pentingnya. Punya lisensi keren itu satu hal, tapi bisa ngejalaninnya itu soal lain. Eksekusi adalah segalanya. Jadi gimana cara mereka mengubah lisensi ini jadi kesuksesan global? Ternyata mereka punya 3 pilar utama. Pertama, R&D dan kualitas yang gila-gilaan. Mereka punya lebih dari 500 paten. Kedua, promosi global yang super agresif. Dan yang ketiga, ini yang penting, mereka benar-benar ngebangun komunitas fans yang solid dan otentik. Kualitas mereka itu bukan kaleng-kaleng. Ini proses 4 langkah mereka. Mulai dari desain 3D yang presisi, terus dicetak pakai plastik ABS premium. Kerennya lagi, partnya itu udah diwarnain dari cetakan, jadi nggak perlu ngecat lagi. Terakhir, sistemnya snap-fit, tinggal klik-klik aja, nggak perlu lem. Kualitas kolektor, tapi gampang buat pemula. Dan hasilnya? Kelihatan banget di sini. Sebelum tahun 2024, penjualan internasional mereka itu cuma 2%. Kecil banget, tapi sekarang meroket, terutama di pasar kayak Amerika Utara dan ya Indonesia. Ini benar-benar sebuah lompatan kuantum. Dan bukti paling kuat ya datang dari fans itu sendiri. Kayak ulasan dari fans Indonesia ini, keren banget guys, parah, sangat worth it. Ini reaksi asli loh. Ini yang nunjukin kalau kualitas dan desain mereka emang beneran kena di hati para penggemar. Oke, kita udah lihat apa dan bagaimananya Blokis bisa sampai di titik ini. Tapi pertanyaan terbesarnya tetap, selanjutnya apa? Apa yang ada di masa depan mereka?
Jadi, kalau kita simpulkan, strategi Blocase itu sebenarnya jelas banget. Mereka pakai karakter-karakter yang udah dicintai banyak orang, dibungkus dalam produk berkualitas tinggi tapi harganya terjangkau, dan itu dijadiin fondasi buat membangun sebuah merek global dari nol. Nah, kita akan tutup dengan pertanyaan ini untuk kalian renungkan. Apakah strategi IP pinjaman dan harga miring ini cukup buat membangun sebuah kerajaan mainan yang bisa bertahan lama? Atau, apakah suatu saat mereka harus menciptakan IP mereka sendiri untuk benar-benar jadi legenda? Nah, itu yang menarik buat kita tunggu jawabannya.